Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di kelas 5, yaitu tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Muatan bahasa Indonesia tentang contoh teks eksplanasi atau teks penjelas bagaimana kita membuat ringkasan atau kesimpulan dari suatu teks. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat dan mudah dimengerti. Yang kedua, dengan membuat daftar informasi penting dari tiap paragraf bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara mandiri. Nah, kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian, pernahkah terfikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk simak bacaan berikut dengan seksama. Perlu kalian ketahui bahwa buku merupakan salah satu jenis media cetak. Di dalam media cetak terkandung teks penjelasan yang memuat berbagai informasi. Nah, marilah kita baca teks penjelasan atau eksplanasi berikut ini. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bersuhu tinggi maksudnya panas, rendah adalah yang dingin. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara.
Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, setelah membaca teks eksplanasi tersebut, kita harus mencari kata kunci pada setiap paragraf. Tujuannya apa? Memudahkan kita untuk membuat kesimpulan. Coba perhatikan, kita akan membahas satu persatu kata kunci pada setiap paragrafnya. Paragraf yang pertama, hal-hal yang penting yang pertama, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Yang kedua, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Dan yang ketiga, panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Paragraf kedua. Yang pertama, letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. Yang kedua, panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Yang ketiga, kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Paragraf ketiga. Yang pertama, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Yang keempat, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan yang kelima, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, ini adalah kata kunci dari setiap paragraf yang tadi telah kita baca. Selanjutnya yaitu cara membuat ringkasan suatu teks. Yang kalian perhatikan yang pertama, menemukan pokok pikiran dalam setiap paragraf seperti yang sudah kita lakukan tadi, mencari hal-hal penting atau pokok pikiran. Yang kedua, membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. Nah, demikian pembelajaran kita tentang teks eksplanasi dan bagaimana cara kita membuat ringkasan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.